Itu aja saya, Romo, orang tua yang biasa-biasa ini tahu gimana mencegah supaya anak-anak saya jangan tambah hancur hidupnya. Masa Tuhan enggak sih, Romo? Ah, masa saudara-saudara, serius Tuhan diam aja? Bukti-buktinya udah banyak loh saudara-saudaraku. Mari kita buka sebuah bacaan lagi-lagi masih menyambung Nabi Yeremia. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau Anda menonton video ini di Jumat pertama di bulan Agustus, saya berdoa, saya mengharapkan semoga Jumat pertama sebuah hari yang dikhususkan oleh gereja buat kita mengenangkan sengsara, penderitaan, dan wafat Kristus Tuhan kita. Bagaimana wafatnya sebetulnya untuk kita. Wafat kitalah yang digantikan, penderitaan kitalah yang ditebus di atas kayu salibnya. Maka ketika Jumat pertama berdoalah, darah dan air yang mengalir dari lambung Kristus, cucilah dosa-dosa kami, pulihkan kami, perbaharilah kami. Gitu. Saudara-saudaraku terkasih, Romo Yosef itu hari ini bajunya keren banget, Romo. Ini bukan baju baru, justru ini baju tahun 2008. Ketika itu saya baru-baru jadi pastor. Baju ini saya bawa ke kota Roma waktu kuliah di sana. Sebetulnya udah kekecilan, tapi gara-gara bulan ini berat badan saya turun 5 kilo, bayangin, muat lagi, maka saya pakai lagi. Saudara-saudara, sehat. Coba terapkan hidup sehat, pola pikir positif, perasaan-perasaan jangan disimpan-simpan yang busuk-busuk, nanti jadi penyakit. Saudara-saudaraku, hari ini saya mau mengangkat satu tema yang sangat amat menarik. Menarik kayak apa, Romo? Menarik pakai bingit lah pokoknya. Saya akan mengangkat sebuah pertanyaan yang seringkali diungkapkan, terlontar dari mulut kita. Romo, kenapa sih Tuhan tidak mencegah kita manusia ini sebelum kita melakukan dosa? Mau dosa kecil kek, mau dosa besar kek, mau dosa harian, dosa mingguan, dosa bulanan, ataupun dosa yang cuma satu kali kita lakukan. Tapi parah banget, Romo, sangat amat menghancurkan. Itu yang pertama. Ya Romo ya, Tuhan emang gak bisa mencegah kita untuk berbuat dosa. Tuhan emang gak bisa membuat kita itu menjauh dari dosa. Kenapa Tuhan tidak mencegah kita sebelum kita jadi manusia berdosa ini? Kenapa Tuhan membiarkan manusia berdosa? Atau yang kedua pertanyaannya, Romo, sebelum pasangan saya selingkuh, Romo, sebelum seorang koruptor itu melakukan tindakan kejahatan, sebelum orang menghabisi nyawa orang lain, sebelum dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang tua saya, saudara saya, oleh orang-orang yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, dosa-dosa berat, Romo, kenapa Tuhan enggak mencegahnya? Minimal, Romo, misalnya nih, Romo, kalau saya sedang tergoda, Romo, untuk melakukan sebuah tindakan dosa yang menyakiti hati Tuhan, ya minimal misalnya jam dinding tiba-tiba jatuh kek, tiba-tiba ada yang ketok pintu kek, tiba-tiba mati lampu kek, tiba-tiba ada petasan bunyi jeder gitu kek, ya membuat kita sadar, oh ya ini dari Tuhan petunjuknya, nggak jadi. Saya yakin itu mudah buat Tuhan sebetulnya. Tapi kenapa Tuhan kok membiarkan manusia yang dicintainya ini kok melakukan sebuah kesalahan dan dosa? Kalau dibandingkan, Romo, sama saya sebagai orang tua, kalau lihat anak saya mau melakukan sebuah tindakan kesalahan, saya langsung cegah, Romo. Saya langsung jauhkan dia, Romo. Jangan sampai dia melakukan tindakan yang menyakiti dirinya dan menyakiti orang lain. Itu aja saya, Romo, orang tua yang biasa-biasa ini tahu gimana mencegah supaya anak-anak saya jangan tambah hancur hidupnya. Masa Tuhan enggak sih, Romo? Ah, masa saudara-saudara, yakin.
Serius Tuhan diam aja? Bukti-buktinya udah banyak loh saudara-saudaraku. Mari kita buka sebuah bacaan lagi-lagi masih menyambung Nabi Yeremia. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia bab 26 ayat 1-9 dikatakan begini. Kalau baca kitab suci harus detil, harus hati-hati dan juga harus tahu sejarahnya. Dikatakan pada permulaan pemerintahan Yoyakim, putra Yosia, Raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia. Saudara-saudara, penting makanya nih belajar kitab suci, belajar sejarahnya. Sampai-sampai kita jadi tahu duduk perkaranya, situasi politik pada waktu itu. Orang-orang yang disebut namanya itu apa maksudnya? Raja Yoyakim putra Yosia. Kita sudah tahu Yosia ini bapaknya ini raja yang baik. Dia memperbaharui semua yang berantakan. Dia mengangkat kembali semangat rohani orang-orang Israel yang dipimpinnya ini. Raja Yosia, raja yang baik. Tetapi raja ini tidak beruntung karena anak-anaknya hancur berantakan. Salah satunya adalah Yoyakim. Kalau menyebut nama Yoyakim, kita akan disadarkan bahwa inilah raja-raja terakhir yang memimpin kerajaan Yehuda, kerajaan di selatan. Karena yang utara sudah hancur tahun 721. Beberapa ratus tahun kemudian, tahun 587, kerajaan di selatan hancur ketika di bawah kepemimpinan Yoyakim ini. Nah, berarti Romo, kalau dikatakan pada awal atau permulaan pemerintahan Raja Yoyakim, berarti sebelum pembuangan dong Romo. Berarti sebelum Tuhan membiarkan kerajaan Babel meluluh lantakkan kota Yerusalem dong Romo. Iya. Nah, sebelum kejadian sangat miris, sangat menakutkan itu terjadi, Tuhan sudah memperingatkan, sudah menegur, sudah mengajak kembali, sudah mengingatkan kembali. Gak usah di zaman Yoyakim, saudara-saudara. Sejak bapaknya, nenek moyangnya sampai Daud aja sudah. Bahkan sejak di padang gurun aja sudah. Udah diingetin, udah diperingati, udah diajarin bagaimana hidup setia. Bagaimana mereka ini diminta untuk berbalik kepada Allah. Sejak kerajaan utara belum hancur, itu sudah. Tapi tidak pernah didengar, tidak pernah digubris. Demikianlah diri kita. Sebelum kita sampai jatuh dalam dosa, sebelum orang lain melakukan dosa besar dan pelanggaran, Tuhan sudah berbagai macam cara. 1001 cara Tuhan betul-betul mengingatkan kita. Cuman gara-gara kitanya aja yang dablek. Kepekaan kita nggak setipis tisu. Karena apa? Kepekaan kita tidak kita latih. Kepekaan mendengar suara Tuhan, mendengar suara hati. Itu perlu keheningan, perlu doa, perlu hidup yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang terbuka. Kalau dijejelin sama hal-hal duniawi, nggak nembus nanti. Teriakan Tuhan itu kalah sama teriakan kebisingan dunia. Maka saudara-saudara, latihlah mulai hari ini kepekaan Anda. Berani duduk diam, berani hening. Hening bukan kesepian ya saudara-saudara. Kalau kesepian itu Anda hanya berfokus pada diri Anda sebagai korban. Aku ditinggalkan, aku dikhianati, aku nggak punya temen, aku tuh nggak ada yang suka sama aku. Itu kesepian. Tapi kalau keheningan, aku bersama Tuhan, sang sumber kehidupanku. Pagi-pagi coba, berani nggak hening? Keheningan lahir dari batin yang mendamba Tuhan. Latihlah keheningan dari sekarang. Nah, yang menarik adalah inilah yang dilakukan oleh Tuhan di detik-detik terakhir sebelum bangsa ini dihukum. Beginilah sabda Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda. Sabda Tuhan kepada Yeremia. Yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka.
Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Bayangin ya, Tuhan ini serius sekali nih. Mau menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa melalui Nabi Yeremia. Mungkin mereka mau mendengarkan. Dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Sehingga aku menyesal mencabut kembali malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi di detik-detik terakhir, ketika bangsanya makin jahat, Tuhan gak pernah lelah untuk mengingatkan kembali. Untuk mengajak mereka kembali. Yuk berpaling. Yuk berbalik kepadaku yuk. Mungkin aku akan menyesal dengan malapetaka yang sudah aku siapkan ini. Bayangin saudara-saudara, sudah. Di detik-detik terakhir pun sudah. Cuman ya bangsa ini dengar sih dengar. Tapi yang dablek, suara hatinya tumpul oleh segala macam nafsu keinginan duniawi mereka. Sampai-sampai suara Tuhan melalui seorang nabi pun tidak mereka gubris. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan, jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu. Artinya, Tuhan tidak hanya mengutus Yeremia. Udah sekian banyak nabi diutus oleh Tuhan untuk menyadarkan, untuk meluruskan jalan hidup bangsa ini yang berbelok-belok, untuk mencegah sebuah penghukuman, untuk mengingatkan kembali, menyadarkan kembali, eling-eling nyebut. Tapi apa daya? Tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo. Dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Silo, Anda ingat nggak Silo? Itu rumah Tuhan di utara, tempat Tuhan menampakkan diri mengutus Nabi, siapa namanya? Nabi Samuel. Di Silo, di rumah Tuhan, di kerajaan utara. Bayangin, Tuhan pernah hadir di situ, tapi karena penyembahan berhala, karena orang Israel tidak taat, akhirnya rumah itu hancur. Dan bangsa itu menjadi kutuk bagi segala bangsa. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Wah, kita boleh berharap nih sampai di sini nih. Waduh, akhirnya mereka tobat juga. Akhirnya mereka sadar juga akan kesalahan mereka. Akhirnya mereka eling juga nih Romo. Sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu, wah 3 tuh, imam, nabi, dan seluruh rakyat menangkap Yeremia dan berkata, engkau harus Aduh, kok pilu ya Romo ya? Kok nyesek banget ya? Udah menyampaikan pesan Tuhan secara serius, secara utuh, disadarkan kembali, diingatkan kembali dengan ancaman-ancaman dan hukuman. Kirain sadar. Ternyata bukannya malah sadar, Yeremia malah ditangkap dan dituduh engkau harus Saya nggak boleh nyebut kata itu di YouTube soalnya. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengurumuni Yeremia di rumah Tuhan. Dia dikepung saudara-saudara, dia dimusuhi, dia dibenci. Cuma gara-gara dia menyuarakan suara Tuhan yang mencoba mengingatkan kembali, mau merangkul kembali, mengajak umatnya untuk yuk balik sama Tuhan. Sadar kesalahanmu sudah sangat parah, lukamu sudah sangat serius. Tapi umat ini tidak mau mendengarkan. Ini kalau begini Yeremia kayak kena prank ya. Udah ngomong kirain didengerin, kirain diterima, tapi malah ditangkap dan nyawanya terancam. Demikian juga yang terjadi di bacaan Injil saudara-saudaraku. Bacaan Injil sangat singkat yaitu Matius 13, 54 sampai 58.
Tuhan Yesus pulang ke kampungnya, dia mengajar, orang-orang takjub. Wah, itu dia. Kita pikir mereka akan takjub, mereka akan tercengang-cengang, mereka akan percaya. Tapi segelintir orang banyak mulai meragukan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Deng-deng, aduh Romo, ternyata penyakit manusia yang tidak peka terhadap sapaan firman Allah ternyata memang sudah dari zaman dulu. Tapi Romo, apapun itu, kenapa Tuhan kok menghukum? Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu retributif. Justru kalau Allah tidak menghukum bangsa ini, justru Allah menjadi Allah yang tidak adil. Memang ada tegangan antara Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun, dengan Allah yang menghukum ini. Ini tegangannya nggak gampang ini. Bagaimana penghukuman pun syukur-syukur pada akhirnya nanti dilihat sebagai salah satu bentuk kerahiman Allah. Bagaimana Allah membentuk umatnya, memulai pengalaman baru, jalan-jalan baru bersama Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dosa, hukuman dosa, konsekuensi dosa yang Anda terima saat ini, entah gara-gara pasangan Anda yang berdosa, entah gara-gara orang tua Anda yang berdosa, anak-anak Anda yang berdosa, sampai Anda menanggung akibatnya, atau Anda sendiri yang berdosa sampai yang menanggung akibatnya orang-orang yang ada di sekitar Anda. Lihatlah itu sebagai bentukan kita yang sudah terjadi, sudah. Jangan diterusin. Nah, ini dia. Lebih peka mendengar suara Tuhan, bisikan Tuhan dengan cara-cara apapun. Kadang-kadang seperti bangsa Israel, kita tuh nggak suka ditegur, bukan? Ketika kita salah diingetin, wah kita marah. Ketika kita melanggar, kita ditunjukin kita salah, wah kita maki-maki orang itu. Dasar sok suci, udah kaya paling bener aja. Itulah ternyata sifat dasar manusia yang kita harus belajar ternyata. Belajarlah menanamkan kepekaan dalam batin. Saya Romo Yosef mengucapkan selamat Jumat pertama. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Silakan dilanjutkan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bawa yang terbaik, waktumu, pikiranmu, perasaanmu, bawa pada Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.